Oke, assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel gua. Kalau biasanya gua suka bawain kisah-kisah mistis, nah buat sekarang ini gua bakalan bawain kisah-kisah mistis seputar tempat-tempat yang dianggap mistis. Dan untuk tempat yang pertama, gua bakalan bahas tempat yang mungkin kalian semua udah tahu gitu. Tempat itu ialah Lawang Sewu. Namun sebelum gua bahas, seperti biasa, intro dulu. Nah, mungkin kalian udah sering denger lah ya Lawang Sewu itu apa. Lawang Sewu ialah tempat yang bisa disebut bersejarah lah. Banyak sejarah tercipta di situ gitu. Salah satu faktor yang menjadikan Lawang Sewu itu sebagai tempat yang bersejarah, tempat yang beberapa kali mengalami perpindahan kepemilikan. Dimulai dari yang pertama ialah waktu pendirian bangunan itu sendiri. Nah, Lawang Sewu ini dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907. Nah, sejarah dari Lawang Sewu sendiri dulu ialah tempat yang dipakai oleh kolonial Belanda sewaktu menjajah Indonesia dan sempat beralih ke tangan pemerintah Indonesia dan kemudian dialihfungsikan sebagai kantor kereta api gitu kan. Di tempat ini terjadi beberapa kejadian yang kita anggap sebagai kejadian mistis gitulah. Apa yang menyebabkan Lawang Sewu ini begitu mistis dan begitu menjadi tempat yang bersejarah? Jadi zaman dahulu pas waktu Belanda menjajah Indonesia, Lawang Sewu ini biasa dijadikan tempat penjara oleh kolonial Belanda. Di tempat ini banyak masyarakat Indonesia yang disiksa, banyak masyarakat Indonesia yang dibunuh, dan kemudian setelah Belanda kalah diambil oleh Jepang. Perilaku yang sama dilakukan oleh Jepang di Lawang Sewu ini. Jepang membantai seluruh pasukan Belanda dengan cara yang sangat sadis gitu kan. Nah, sebetulnya Lawang Sewu ini kenapa disebut Lawang Sewu? Karena bangunan ini mempunyai banyak pintu dan banyak jendela gitu kan. Lawang Sewu ini sendiri kan artinya ialah 1000 pintu ya. Walaupun emang enggak mencapai 1000 pintu, dan yang gua tahu gitu pintunya cuma mencapai 400-an lebih lah, 400 sekian gitu atau ya segitulah. Bangunan ini terdiri dari 3 tingkat. Lantai pertama dan lantai kedua itu adalah koridor utama yang sering dipakai oleh penjajah zaman dulu sebagai kantor gitu kan. Lantai ketiga ini yang katanya dahulu itu sering dipakai untuk menyiksa tahanan. Ada yang bilang di lantai ketiga ini penjajah Belanda sering menyiksa tahanan-tahanan dengan cara ada yang dipenggal gitu kan. Dan katanya alat pemenggal yang dulu sering dipakai oleh penjajah itu sekarang masih ada bro di lantai ketiga ini, dan katanya pintunya pun sudah ditutup dan nggak boleh ada orang yang masuk ke situ gitu kan ya, kecuali mungkin staf-staf di situ atau orang-orang yang emang menjaga bangunan ini gitu. Nah, selain lantai 3 ada juga lantai bawah tanah. Lantai bawah ini dibanding dengan lantai 3 sendiri atau lantai yang paling atas, ini adalah tempat yang paling angker di tempat ini gitu kan, di Lawang Sewu ini gitu kan. Nah, kenapa di lantai bawah ini disebutkan tempat yang lebih angker daripada lantai atas? Di lantai bawah tanah ini ada yang namanya semacam kayak penjara, dan ada juga tempat emang khusus dibuat untuk penyiksaan gitu kan. Penjara yang ada di lantai bawah tanah ini terbagi menjadi 2 penjara. Yang pertama, penjaranya itu ialah penjara berdiri. Jadi maksudnya gini, penjara berdiri itu ialah jadi kayak semacam tempat gitu ya, gak lebih dari 1 kali 1 meter. Nah, di situ penjajah zaman dahulu, gak Jepang ataupun Belanda, itu sering memasukkan orang-orang ke situ. Jadi orang-orang dipaksa untuk berdiri di ruangan itu, dan gak cuma 1 orang. Di penjara berdiri ini bisa masuk 5 sampai kalau yang gua tahu sih mencapai 15 orang gitu kan. Ini tuh satu bentuk penyiksaan yang menurut gua parah banget gitu. Gua jadi inget kasus waktu kemarin ada satu keluarga yang dirampok rumahnya, dan penyiksaannya itu percis kayak gini. Jadi si perampok masuk ke rumahnya, beberapa orang perampok, dan nah si orang yang tinggal di dalam ini dimasukkan ke satu ruangan, kalau gua nggak salah itu toilet gitu ya. Dan sebagian orang yang dimasukkan ke toilet itu meninggal. Dan sekarang emang udah tertangkap dan udah dimasukkan ke penjara si orang yang merampok rumah itu gitu kan. Nah, lu bisa bayangin lah gimana gitu ya, kita misal 5-10 orang dimasukin ke satu tempat, dan gimana kita berebut napas di situ gitu kan. Dan yang parahnya lagi, siapapun orang yang berhasil keluar gitu kan, yang selamat dari penjara berdiri ini, begitu keluar masih hidup,
itu pun tetap bakalan disiksa dan dibunuh gitu. Nah, selain penjara berdiri ada juga yang namanya penjara jongkok. Nah, penjara jongkok ini lebih sadis lagi. Jadi penjara jongkok ini kayak semacam kotak-kotak gitu ya. Dan orang yang disiksa itu dimasukin ke dalam tempat itu. Jadi kayak lu misal ada kotak kayak kotak box gitu mungkin. Terus lu dimasukin ke situ, jongkok, dan itu pun gak sendiri, beberapa orang, dan yang parahnya lagi di atasnya itu ditutupin. Gimana gitu ya, kita bayangin kalau zaman sekarang itu tuh parah banget ya. Emang walaupun gak sedikit gitu yang lebih parah daripada itu mungkin penyiksaan, tapi kalau lu bayangin misal lu mati jongkok gitu kan, terus kita nggak usah lah ngomongin masuk udara apa enggak gitu, ya pasti masuk gitu, cuma sedikit mungkin udah lu sesek gitu kan, terus lu mati di situ gitu kan. Dan kembali kepada apa yang gua omongin tadi, kalau lu pun berhasil gitu hidup setelah dimasukin ke penjara itu, dan lu masih tetap bakalan dibunuh juga gitu. Jadi emang ini satu penyiksaan yang menurut gua sadis banget gitu ya. Sadis banget karena apa? Karena lu disiksa secara perlahan dulu, walaupun lu ujung-ujungnya juga dibunuh gitu. Nah, di ruang bawah tanah ini sendiri, itu tuh selain ada penjara berdiri dan penjara jongkok, itu pun ada satu ruangan yang emang khusus membunuh massal tahanan di situ gitu. Tahanan yang banyak dibunuh di situ antara lain ialah tentara Belanda yang dulu kalah di Perang Dunia Kedua oleh tentara Jepang gitu. Nah, sampai-sampai katanya ada none-none Belanda yang melihat pembunuhan massal tentara Belanda secara langsung gitu. Dan saking gak kuatnya dia teriak gitu sekuat tenaga, dan akhirnya dia pun dibunuh. Mungkin gak cuma satu none Belanda gitu, mungkin ada beberapa orang-orang Belanda yang dibunuh di situ gitu kan. Saking kelamnya sejarah tempat ini dulu, makanya kata pengunjung yang sering melihat sosok kayak misal none-none Belanda gitu kan, atau ada yang mendengar hentakan kaki tentara Belanda dan sebagainya gitulah. Nah, namun sekarang tempat ini atau kita sebut ruang bawah tanah ini sudah ditutup, bro. Jadi kalau zaman dulu katanya itu masih dibuka. Bahkan dulu sempet ada stasiun TV, lu pasti masih inget lah, acaranya ini Dunia Lain. Di ruang bawah tanah tempat pembantaian ini dulu tuh diadain uji nyali, dan sempet gitu gua lihat banget itu videonya, ada orang yang emang lagi uji nyali di situ. Terus di satu ruangan muncul sosok cewek. Pas begitu muncul, si orangnya ini langsung melambaikan tangan, nyerah gitu kan, dia udah nggak kuat gitu. Mungkin nggak cuma satu yang dia lihat tapi banyak gitu. Nah, dulu masih dibuka, nah sekarang udah ditutup. Nah, selain kedua tempat ini, lantai yang paling atas dan lantai bawah tanah ini, nah ternyata ada lagi satu ruangan yang katanya dulu tuh sempat dijadikan emang tempat untuk pembunuhan massal lagi. Di Lawang Sewu ini ada satu tempat yaitu sumur katanya, dan sumur ini sekarang udah ditutup juga. Jadi dulu tuh katanya waktu tentara Jepang membunuh tentara Belanda, mayat-mayatnya itu dimasukin ke sumur itu. Selain itu mungkin banyak lagi ya cerita-cerita orang yang emang sudah pernah berkunjung ke situ gitu. Nah, untuk saat ini tempat ini sendiri atau Lawang Sewu ini sendiri sekarang udah banyak renovasi yang dibuat di situ. Udah terurus dan emang sekarang pengunjung udah bisa masuk ke situ, tapi ya tadi itu nggak bisa masuk ke ruang bawah tanah dan ruang-ruang di sekitar yang emang nggak boleh gitu orang buat masuk ke situ. Ya, mungkin selain di ruang paling atas dan ruang bawah tanah ini banyak juga mungkin kejadian-kejadian yang gua nggak tahu gitu. Seperti misal di lorong-lorong Lawang Sewu ini yang katanya sering orang melihat kayak penampakan pocong gitu, penampakan kuntilanak ataupun yang lain. Ya mungkin lu bisa gitu kan ngelihat kayak sosok none-none Belanda ataupun hentakan kaki tentara gitu lah. Ya, mungkin nggak banyak ya yang gua tahu soal tempat ini gitu, dan mungkin kalian tahu gitu kejadian-kejadian yang terjadi di Lawang Sewu ini, dan kalian bisa tulis di kolom komentar dan share ke gua supaya gua nanti bisa ceritain lagi di video gua berikutnya. Dan makasih udah nonton video gua. Mungkin kedepannya gua bakalan ngebahas tempat-tempat lain, mungkin bisa Terowongan Kasablanka atau mungkin Stasiun Manggarai atau tempat-tempat lainnya gitu. Sekian aja video dari gua, makasih udah nonton. Seperti biasa, kalau kalian punya cerita-cerita seram, kalian boleh tulis di bawah di komentar supaya nanti gua bakalan bisa bikin sketsa dari cerita-cerita kalian. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.